Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Adelina Putri dengan NIM 721141971. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 8, informasi dalam praktek. Yang pertama adalah informasi sebagai salah satu faktor penting penentuan keberhasilan. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel and McKinsey and Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau CSF atau faktor penentu keberhasilan. Ia mengungkapkan bahwa aktivitas-aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi adalah CSF. Dan faktor-faktor ini dapat berbeda-beda dari satu jenis organisasi ke organisasi lainnya. Selanjutnya adalah sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data serta menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang ada di dalam perusahaan maupun yang ada di luar perusahaan. Berikut merupakan model dari sistem pemrosesan transaksi. Selanjutnya adalah tinjauan sistem, yaitu unsur-unsur lingkungan yang meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan, bahan baku, dan manajemen, serta arus data yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya adalah subsistem utama dari sistem distribusi. Maksudnya adalah subsistem ditentukan melalui kotak-kotak tegak yang pada figur 8.3. Subsistem pertama berhubungan dengan pemenuhan pemesanan pelanggan, yang kedua pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan yang ketiga adalah dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan, yaitu yang pertama ada sistem entry pesanan atau order entry system, yaitu memasukkan pelanggan ke dalam sistem. Lalu ada sistem persediaan atau inventory system, yaitu memelihara catatan persediaan. Lalu ada sistem penagihan atau billing system, yaitu membuat faktur pesanan. Lalu ada sistem piutang dagang atau accounts receivable system, yaitu menagih utang dari pelanggan. Lalu ada juga sistem yang memesan persediaan pengganti, yaitu sistem pembelian sistem atau purchasing system, yang menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Lalu ada sistem penerimaan atau receiving system, yaitu penerimaan persediaan, dan sistem utang dagang atau accounts payable system, yaitu melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah sistem yang menjalankan proses buku besar, yaitu sistem buku besar atau general ledger system adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang membuat data akuntansi yang telah digabungkan itu adalah buku besar atau general ledger system yang terkait, yaitu yang pertama ada sistem memperbarui buku besar atau updated general ledger system, akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Yang kedua ada sistem pembuatan laporan manajemen atau prepared management report system, yaitu menggunakan isi dari buku besar tersebut. Lalu menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Bukanlah suatu kebetulan bahwa sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Selain sebagai area aplikasi yang dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lainnya. Fondasi ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Lalu selanjutnya adalah sistem informasi organisasi. Area-area bisnis perusahaan seperti SDM, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi, ditambah data dari sumber-sumber yang lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah, merupakan contoh dari sistem informasi organisasi. Lalu ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System atau MKIS, yaitu memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas pemasaran di perusahaan. Sistem ini memiliki subsistem output dan input. Untuk subsistem output tersendiri memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran yang terdiri dari bauran pemasaran,
subsistem produk atau produk sistem, subsistem lokasi atau place subsistem, lalu subsistem promosi atau promotion subsistem, lalu ada subsistem harga atau price subsistem, lalu ada subsistem bauran integrasi atau integrate mix subsistem. Lalu pada basis data dipopulasikan dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Subsistem input itu terdiri dari yang pertama ada subsistem pemasaran transaksi atau transaction processing system. Lalu ada subsistem riset pemasaran atau marketing research subsystem. Lalu subsistem intelijensi pemasaran atau marketing intelligence subsystem. Lalu ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information Subsystem atau HRIS memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Lalu ada sistem informasi manufaktur, yaitu Manufacturing Information Subsystem, yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan operasi manufaktur perusahaan tersebut. Lalu ada sistem informasi keuangan atau Financial Information Subsystem, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan tersebut. Lalu ada sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau AIS, adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sistem ini dipergunakan pula istilah dengan sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System atau ESS. Lalu ada manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CMR, adalah manajemen hubungan antar perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadarkan bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih mudah dan murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan mereka akan dapat dipenuhi oleh perusahaan dan mereka akan tetap setia kepada perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada data warehouse atau gudang data. Yang data warehouse ini memiliki karakteristik yang pertama ada kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Lalu ada data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap, paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang tersebut yang sudah ada dengan informasi yang baru. Lalu data dapat diambil dengan mudah. Lalu data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Lalu ada sistem data warehouse. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Arca pengumpulan data adalah tempat di mana data akan menjalani proses seperti ekstraksi atau extractions, menggabungkan data dari berbagai macam sumber, ada transformasi atau transformations, membersihkan data, menempatkannya dalam suatu format berdasarkan dan membuat ringkasannya. Lalu ada pemuatan atau loading, melibatkan entry data ke dalam tempat penyimpanan data atau warehouse. Lalu penyampaian informasi, yaitu unsur terakhir dalam sistem data warehousing yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi pengguna. Yang pertama ada drill down, yaitu proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian yang berawal dari AES. Ada roll up, proses melakukan navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkas rincian tersebut menjadi tingkat ringkasan yang semakin tinggi. Ada drill across, yaitu bergerak dari satu hierarki ke hierarki lainnya. Ada drill through, yaitu berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat rendah data yang terinci. Lalu ada OLAP, adalah segala jenis peranti lunak
yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Pembuatan laporan, paket query basis data, dan model-model matematis semuanya dapat digunakan. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP. Yang pertama ada rollup atau Relation Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Lalu ada MOLAP, Multidimensional On-Link Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data dan khususnya multidimensional. Ada data mining atau penambangan data. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikan dengan cara yang dapat dipahami, sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Terdapat dua cara dasar melakukan data mining, ada verifikasi hipotesis dan pencemuan pengetahuan. Verifikasi hipotesis yang pertama mengasumsikan bahwa sebuah bank telah memutuskan untuk menawarkan reksadana-nya kepada para nasabahnya. Lalu penemuan pengetahuan adalah sistem data warehousing yang menganalisis taman penyimpanan data warehousing dan mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Lalu terakhir ada menempatkan data warehousing dalam perspektif. Kebutuhan akan warehousing selalu ada sejak dulu, namun teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukungnya baru tersedia dan terjangkau belakangan ini. Ketika teknologi mampu mengejar permintaan, beberapa pencapaian yang dramatis pun berhasil dilakukan, seperti cara baru penyimpanan data dalam paket-paket informasi yang memungkinkan dilakukannya analisis data dengan cara yang praktis dan tak terbatas, dan OLAP yang memungkinkan diambilnya data dengan cepat. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.